Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita bertemu lagi dalam GKK Menyapa. Puji Tuhan kita diberi kekuatan, kesehatan, damai sejahtera dalam kehidupan kita. Kita berdoa mohon pimpinan Tuhan supaya sungguh Tuhan memberkati kita sepanjang hari ini dalam perjalanan kehidupan kita. Kita berdoa, Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk hari ini. Tuhan memberi kekuatan dan kesehatan. Tuhan membangunkan kami di pagi hari ini. Tuhan memberikan hari yang baru di mana kami boleh menikmati kesehatan yang datang daripada Tuhan. Pun jikalau kami lemah karena kami sakit, Tuhan kami percaya secara rohani Tuhan juga memberikan kekuatan ekstra. Kiranya Roh Kudus membimbing kami dan Roh Kudus menopang kami sehingga ketika kami merenungkan firman Tuhan dan kami membaca, mendengar, hati kami dikuatkan, hati kami dihiburkan oleh Tuhan. Tolonglah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, bacaan hari ini Roma 15 ayat 1 sampai ayat 6 akan saya bacakan dari ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis kata-kata cercaan, yang mencerca engkau telah mengenai aku. Terpuji nama Tuhan. Saudara yang kekasih, Paulus memberikan satu prinsip teladan pengajaran Kristen yang luar biasa, di mana ada kelompok yang kuat, juga ada kelompok yang lemah. Bisa diartikan saudara, kalau kita lihat yang kuat, mereka sudah mengalami kemerdekaan. Mereka tidak terikat lagi dengan aturan-aturan agamawi. Tetapi juga yang lemah, mereka juga masih terikat oleh hal-hal tradisi dan lain sebagainya. Saudara, tetapi kita lihat bagaimana hidup kekristenan harus berimbang. Yang kuat wajib menanggung kelemahan yang tidak kuat. Di bagian lain katakan, kita yang kuat seharusnya menanggung keberatan yang lemah. Ada satu juga terjemahan yang mengatakan, kita yang kuat mempunyai tugas untuk bersabar dengan keraguan-raguan dari yang lemah. Dari firman Tuhan ini kita bisa belajar, jangan kita menggerutu, jangan kita menghakimi, jangan kita mudah kecewa dengan saudara-saudara kita yang mungkin masih kehidupan kekristenannya terbatas, masih terikat, masih mengandalkan hal-hal dunia, mungkin juga masih mengandalkan hal-hal yang menurut mereka itu baik secara tradisi dan lain sebagainya. Paulus, firman Tuhan mengatakan yang kuat menanggung yang lemah. Artinya apa saudara-saudara? Kita harus mempunyai rasa kasih, rasa peduli, rasa untuk membagi dengan sabar untuk saudara kita yang lemah. Saudara, orang Kristen tidak boleh mencari kesenangannya sendiri. Tadi dikatakan kita tidak boleh mencari kesenangan kita sendiri, tetapi kita harus menolong saudara kita yang lemah demi kebaikannya dan untuk kemajuan dan membangunnya. Ini diperlukan satu kekuatan ekstra dan khusus dari Tuhan untuk menolong saudara-saudara kita yang lemah. Saudara, kenapa? Mengapa?
Tadi ayat 3 mengatakan karena Kristus sendiri memberikan contoh dan teladan bagi kita. Karena Kristus tidak mencari kesenangannya sendiri. Allah yang menjadi manusia, yang hidup sama seperti kita manusia, tidak egois, saudara. Tapi Kristus selalu berbicara tentang orang lain, sesama, saudara-saudara yang lemah, yang sakit, yang terikat, yang miskin, yang berdosa. Dia datangi, dia layani, dia angkat. Saudara-saudara mereka yang merasa tidak mampu lagi menghadapi kehidupan, Tuhan memberi kekuatan. Murid-murid diberi kekuatan dan kuasa supaya mereka tidak hanya menjala ikan, tetapi mereka bisa menjala manusia untuk datang kepada Tuhan. Begitu indah, saudara. Kristus memberikan contoh dan teladan bagi kita. Dia tidak mencari kesenangan sendiri, bahkan dia memberi hidupnya untuk manusia. Dia memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi orang berdosa. Sehingga saudara kita yang mengikut Kristus harusnya pola, contoh harus mengikut Kristus. Tidak mencari kesenangan sendiri, tapi kita mengikut Kristus. Saudara, bulan diakonia Sinode Gereja Kristus telah berakhir. Kita melihat begitu banyak gereja-gereja peduli, saling membantu, saling menolong. Ada anak asuh, ada panti werda, ada saudara-saudara kita yang berkekurangan, GKK peduli, GKK dalam kasih, dan lain sebagainya. Bentuk-bentuk kepedulian yang begitu banyak dilakukan oleh gereja. Saudara, itulah yang diharapkan Tuhan di dalam pelayanan kita. Kita tidak boleh mencari kesenangan sendiri, tapi kita juga harus melihat saudara-saudara kita yang membutuhkan. Kita harus membantu mereka yang lemah. Supaya saudara-saudara, semuanya apa yang kita lakukan tertuju kepada Kristus. Oleh ketekunan dan penghiburan, kita berpegang kepada pengharapan, yaitu tentang kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Saudara, betapa indahnya dan betapa bahagianya hidup kita kalau kita melakukan firman Tuhan ini. Saudara, jangan kita bangga, jangan kita tinggi hati dengan apa yang kita peroleh. Tapi kita harusnya merasa bersyukur kepada Tuhan jika Tuhan memberi dan menitipkan kepada kita, dan kita bisa membantu saudara-saudara kita yang perlu bantuan dan perlu kekurangan. Yang kuat wajib menanggung yang lemah. Mari saudara, sepanjang hari ini mungkin kita belum berbuat sesuatu, lakukan sesuatu, berbuatlah sesuatu untuk saudara sesama kita yang membutuhkan. Kiranya Tuhan memberkati dan menyertai kita semua. Amin. Kita berdoa. Berterima kasih dan bersyukur sebab Engkau Tuhan yang baik dan hidup dalam hidup kami. Engkau Tuhan selalu ada dalam hati kami, dalam pikiran kami, dalam tindakan kami, dalam perilaku kami. Terima kasih untuk firman Tuhan yang selalu mengingatkan kepada kami, yang kuat menanggung yang lemah. Kami rindu supaya sungguh dengan kasih dan kepedulian firman Tuhan kami lakukan. Tuhan memberkati semua kehidupan dan pekerjaan kami. Tuhan memberkati semua pelayanan Sinode Gereja Kristus. Tuhan memberkati Gereja Kristus Ketapang dan pos-pos. Apapun yang dilakukan dengan program-program pelayanan, bahkan mungkin penjangkauan, mungkin juga untuk berdiakonia. Tuhan, berkat Tuhan ada di dalamnya, supaya melalui semua pelayanan nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih semua jemaat-Mu yang mungkin sangat membutuhkan. Tuhan, tiliklah mereka, tolonglah mereka. Yang sakit kiranya Tuhan beri kesembuhan, yang lemah Tuhan beri kekuatan,
yang tawar hati, mereka juga dijamah Tuhan, dan mereka kembali kepada jalan Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Biarlah sepanjang hari ini kami diberkati Tuhan, kami ditopang oleh Tuhan dan ditolong Tuhan dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita dan Tuhan beserta kita.